Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai lebih spesifik terkait dengan jurusan hukum ekonomi syariah, yakni eh, mengenai Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) biasanya kita kenal, kemudian Dewan Pengawas Syariah DPS. Apa itu Dewan Syariah Nasional? Siapa saja pengurusnya? Dan kemudian apa itu Dewan Pengawas Syariah? Dan kemudian apa kaitan antara DSN dengan DPS dan kemudian dengan lembaga keuangan syariah? Itulah materi yang akan kita bahas kali ini. Baiklah, mari kita langsung saja pembahasan. Apa itu DSN? Jadi Dewan Syariah Nasional atau Hay'ah Al-Fatwa Asy-Syar'iyyah Al-Wataniyah itu merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, dewan khusus yang merupakan bagian dari MUI. Jadi DSN itu bagian dari MUI. Jadi itu yang harus kalian pahami. Bagian yang bertugas pada apa? MUI itu secara umum tugasnya kan menetapkan fatwa. DSN ini juga sama, cuman khusus untuk DSN dia itu bergerak di bidang atau mengeluarkan fatwa di bidang produk dan jasa keuangan. Sedangkan fatwa-fatwa umum lain itu ditangani langsung oleh MUI secara umum. Kemudian khusus untuk produk dan jasa keuangan itu adalah DSN ditujukan untuk siapa? Untuk lembaga keuangan syariah. Itu adalah definisi dari DSN. Lalu apa itu DPS? DPS adalah lembaga di bawah DSN. Loh, bukannya Dewan Pengawas Syariah itu adanya di lembaga keuangan syariah? Iya, benar. Cuman sebenarnya secara struktural Dewan Pengawas Syariah itu adalah kepanjangan tangan dari DSN. Namun didirikan dan ditempatkan pada LKS. Fungsinya apa? Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dia mengawasi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kemudian memastikan operasional berdasarkan prinsip syariah. Jadi kan tidak mungkin kemudian DSN MUI itu mengawasi keberlakuan fatwa di setiap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, kepanjangan tangannya adalah DPS. Nanti kita akan lihat juga bahwa pembentukan DPS itu selalu atas pantauan koordinasi dengan DSN. Itulah dari segi definisinya. Kemudian mari kita lanjutkan bahwa DPS merupakan kepanjangan dari DSN MUI untuk mengawasi LKS. Itu simpulannya ya. Bahwa bagaimana kemudian sejarah DPSN dan DPS ini. Nah, mari kita lihat sejarahnya. Kalau Dewan Syariah Nasional itu mulai ada ketika pertama kali yaitu Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan tahun 90. Dilanjutkan Munas keempat MUI masih di tahun 90. Kemudian pendirian Bank Tanpa Bunga tahun 91, rapat tim pembentukan DSM. Jadi mulai adanya pembentukan DSN, inisiatif pembentukan DSN itu 14 Oktober 97. Dilanjutkan ada Lokakarya Deksadana Syariah, ini disinggung juga perlunya DSN. Kemudian ada peraturan pemerintah 92 ini juga mengamanatkan adanya DSN. Akhirnya pada 15 Februari 99 itu mulailah ta'aruf pengurus DSN MUI, khusus DSN MUI. Kalau MUI beda lagi. Begitu ya. Selanjutnya
sejarah pengaturan dari Dewan Pengawas Syariah ini sedikit berbeda, di mana kita bisa menemukan adanya pengaturan terkait dengan Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, Undang-Undang Perbankan 92. Di sana dinyatakan bahwa dalam suatu lembaga perbankan Islam harus dibentuk DPS berdasarkan ketentuan BI. Jadi ada PBI yang mengamanat, ada yang secara rinci mengatur mengenai tata cara pembentukan DPS. Masih berkaitan dengan masih berada di tahun 92, dibentuklah PP nomor 72 tahun 92. Di sana diperintahkan kepada bank dengan prinsip bagi hasil. Jadi dulu 92 ini belum ada undang-undang perbankan syariah, adanya undang-undang dengan prinsip undang-undang perbankan. Di sana menyantumkan pasal perbankan dengan prinsip bagi hasil. Nah, oleh karena itu diperintahkan kepada bank dengan prinsip bagi hasil untuk membentuk DPS. DPS ini berdasarkan hasil konsultasi dengan MUI. Artinya LKS pada waktu itu disuruh konsultasi dengan MUI dan sekaligus BI. Kemudian disusul pada tahun 2000 keputusan DSN MUI nomor 3 tahun 2000, tiap-tiap DPS didirikan dengan anggota yang berasal dari usulan DSN. Jadi yang mengusulkan menurut keputusan DSN MUI ini, yang mengusulkan adalah yang mengusulkan DPS adalah DSN langsung. 2004-2006 berdasarkan PBI, setiap bank syariah wajib, nah ini sudah ada kata-kata bank syariah di sini 2004-2006. Meskipun belum ada undang-undang tentang perbankan syariah. Setiap bank syariah wajib memiliki DPS yang disetujui oleh BI dan ditetapkan oleh DSN. Ini dirumuskan lagi di sini. Disetujui oleh BI dan ditetapkan oleh DSN. Tahun 2008 kemudian secara eksplisit DPS menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah berdasarkan rekomendasi MUI. Pengaturan lebih lanjut tentang DPS diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia. Jadi kalau kalian ingin detail melihat terkait dengan DPS, melihatnya adalah di Peraturan Bank Indonesia. Itulah secara pengaturannya. Kemudian kita lanjut pengurus MUI, pengurusan DSN MUI. Itu terdiri dari ketua DSN MUI atau ex officio-nya dari ketua MUI. Kemudian sekretaris DSN MUI, ex officio dari sekretaris umum MUI. Kemudian disusul dengan anggota yang terdiri dari pengurus MUI, komisi fatwa MUI, ormas Islam, PT, pesantren, praktisi, ekonomi syariah. Keanggotaannya, anggota ini ditetapkan di rapat pleno. Itu secara lebih detail. Yang terbaru, pengurus DSN MUI masa khidmat 2015-2020 berdasarkan keputusan 7211 MUI X1 2007, pengurus pleno DSN MUI, ketuanya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Wakil ketuanya Profesor Dr. Yunahar Ilyas LCMA, almarhum Profesor Dr. Haji Amin Suma SHMH, Dr. Haji Zainud Tauhid Saadi MSI, Sekretaris Dr. Haji Anwar Abbas MMAG, Wakil Sekretaris Dr. Haji Asrul Ni'am Soleh MA. Kemudian ini banyak sekali lanjutannya pengurusnya sampai berapa ini? 17 tambah 25 tambah 10, 35 lebih dari 40. Selanjutnya ini susunan pengurus dari DSNU. Selain pengurus pleno, itu ada pengurus badan pelaksana harian masa khidmat. Ya, pengurus pleno DSN MUI itu di sini kalau mau detail silahkan baca di websitenya MUI, maka tidak saya baca satu-satu. Ini ada bidang perbankan syariah, kemudian ada bidang pasar modal, DSN MUI bidang IKNB syariah, DSN MUI bidang industri dan bisnis dan ekonomi syariah,
kemudian bidang edukasi, sosialisasi, dan literasi atau DSN MUI Institute. Ini. Tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional. Nah, lalu tugasnya DSN itu apa? Pertama, memberikan rekomendasi dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS. Ini tugasnya terkait dengan Dewan Pengawas Syariah ya. Kemudian 2, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Nomor 1 dan 3 ini berkaitan dengan tugas pengawasan. Oleh karena itu, DSN membutuhkan yang namanya DPS. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN, tentunya berdasarkan laporan dari Dewan Pengawas Syariah. Kemudian fungsi Dewan Syariah Nasional pertama adalah operatif. Dewan Syariah Nasional ini mengawasi produk lembaga keuangan syariah agar sesuai syariah. Tadi cara mengawasinya bagaimana tentu melalui Dewan Pengawas Syariah. Fungsi rekomendasi memberikan masukan mengenai ulama yang akan ditugaskan sebagai DPS dalam suatu lembaga keuangan. Kemudian terakhir adalah sebagai pelapor dan pemberi usulan kepada Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap lembaga keuangan syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya kita masuk kepada DPS. Tugas dan wewenang DPS apa? Yang pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional lembaga keuangan terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN. Jadi mengawasi bagaimana si lembaga keuangan itu kemudian menerapkan fatwa. Yang kedua adalah menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan lembaga keuangan. Nah, ini menilainya sudah sesuai atau belum, memberi opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional lembaga keuangan syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi lembaga keuangan. Kemudian mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan kepada DSN. Nomor 4 ini perlu kalian ingat bahwa nanti kita sampaikan terakhir menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia. Fungsi dari DPS pertama sebagai penasihat dan pemberi saran kepada siapa? Direksi dari lembaga keuangan syariah. Kedua sebagai mediator antara siapa? Antara lembaga keuangan dengan DSN MUI yang ada di pusat. Kemudian nomor 3 sebagai perwakilan dari DSN MUI. Jadi pertama sebagai penasihat dan pemberi saran terhadap lembaga keuangan syariah khususnya direksi. Kemudian yang kedua sebagai mediator perantara antara lembaga keuangan dan DSN. Ketiga sebagai kepanjangan tangan atau perwakilan dari DSN di lembaga keuangan syariah. Itu ya. Selanjutnya hubungan DSN dan DPS berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka ini bisa kita lihat bahwa tidak semua fatwa itu berasal dari internal MUI sendiri, ini internal. Biasanya mereka itu menemukan masalah dari rapat mingguan mereka. Dari mana? Dari fenomena masyarakat yang terjadi. Kalau mereka kemudian menemukan masalah terkait fenomena masyarakat yang harus disiapkan, maka kemudian MUI melakukan pleno. Selanjutnya, ada juga masalah yang diajukan oleh akademisi. Nah, terakhir, ada juga masalah tadi berkaitan dengan fungsi DPS, mengkaji produk dan jasa baru untuk dimintakan fatwa. Jadi, ini adalah masalah dari LKS yang diusulkan oleh DPS, kemudian diteruskan kepada MUI untuk dimintakan fatwa. Jadi inilah kemudian dari mana fatwa-fatwa itu berasal dari 3 ini.
internal MUI sendiri, akademisi, atau yang diusulkan LKS. Akademisi ini termasuk masyarakat ya. Selanjutnya ini dia. Lihat yang pertama, bagian departemen terkait itu melakukan usulan kepada direksi, direksi melakukan diskusi, kemudian mengajukan rancangan produk jasa, diteruskan kepada DPS sebagai wakil Dewan DSN. Kemudian dari DPS diteruskan untuk dibahas oleh Badan Pelaksana Harian DSN MUI, kemudian MUI akan melakukan rapat pleno. Hasilnya akan diberikan kepada Badan Pelaksana Harian. Dari Badan Pelaksana Harian ini kemudian hasilnya juga akan diteruskan kepada DPS. DPS akan meneruskan kepada direksi dari perusahaan, kemudian diteruskan kepada bagian departemen terkait dan implementasi selanjutnya sosialisasi. Begitu alurnya. Berputar lagi ya. Selanjutnya, bagaimana hubungan DSN, DPS, dan BI? Tadi sudah kita singgung bahwa ada hubungan antar ketiganya, bahwa MUI dengan DSN itu yang berhubungan dengan BI secara langsung. DSN ketika melakukan fatwa, maka di situ juga harus pedomani oleh BI. Setelah BI memedomani, maka berdasarkan fatwa tersebut, BI akan mengeluarkan regulasi yang terkait dengan fatwa. Nah, regulasi inilah yang kemudian harus dijadikan rujukan oleh DPS di LK, Lembaga Keuangan Syariah. Selain regulasi, ternyata DPS juga harus merujuk langsung kepada fatwa. Jadi rujukan DPS untuk mengkaji apakah sesuai atau tidak sesuai itu bisa berupa fatwa dan regulasi. Selanjutnya, diperlukan interaksi antara DSN MUI DPS dengan BI untuk memastikan bahwa produk-produk lembaga keuangan syariah tetap pada koridor yang diharapkan. Idealnya suatu perkara terkait lembaga keuangan syariah memiliki dua dasar hukum yang jelas, yakni fatwa dan regulasi. Regulasinya berbentuk apa? Peraturan BI dan surat edaran BI. Begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan OJK? Setelah adanya OJK, ternyata ini posisi BI tergantikan. Maka yang tadinya MUI DSN hubungannya dengan BI menjadi DSN berhubungan dengan OJK. OJK kemudian juga harus melihat fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Berdasarkan fatwa DSN, OJK itu akan melakukan kajian yang dilakukan oleh Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah. Komite ini kemudian akan mengeluarkan yang namanya regulasi. Regulasi ini dari mana? Melihat dari fatwa. Nah, fatwa ini kemudian dijadikan DSN, fatwa, dan DPS itu hubungannya langsung. Kalau DPS dengan OJK itu hubungannya juga langsung, tapi lewat regulasi. Jadi hubungan DPS dengan DSN itu hubungannya adalah berkaitan dengan fatwa. Kemudian kalau hubungannya dengan DPS itu terkait dengan regulasi, hampir sama tadi ya. Kesimpulan, maka dengan adanya pembaruan tersebut, segala kewenangan BI yang tercantum dalam beberapa slide berpindah kepada OJK. Kewenangan tidak berubah, lembaga yang menjalankannya saja yang berubah. Jadi itulah penjelasan mengenai DPS, garis besar kita mengenal, belum secara detail. Di materi berikutnya kita akan mengenal lebih detail berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah ini. Untuk kali ini tugasnya adalah meresum video ini dalam bentuk artikel, dijelaskan dalam bentuk artikel. Sekian untuk materi kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.